tambahan yang ditetapkan bersepakat kedua belah pihak, berarti sudah menyepakati adanya praktek unsur riba di dalamnya. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, juga menjelaskan tambahan dari hutang piutang yang tambahan itu disepakati di awal hukumnya adalah haram. Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Majelis ilmu sebagaimana kita pahami dan maklumi bersama, majelis yang senantiasa dikerumuni oleh para malaikat dan dicintai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya bagi kita yang mencintai Rasul, yang merindukan ingin bertemu dengan Rasulullah, hendaknya bergegas dan bersemangat untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Salawat dan salam dikirimkan ke hariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini seperti biasa pekan kedua, Rabu malam Kamis, ya, kita membahas seputar masalah fikih muamalah terkait dengan bisyu'unil mal, pengaturan terkait dengan harta. Nah, untuk malam ini melihat fakta yang banyak terjadi hari ini, kami ingin mengulas, meski Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, tapi sekedar mengulang dan tahu alasannya. Kita bahas pada malam ini seputar masalah pinjol. Tahu pinjol ya? Pinjaman online. Nah, ini singkatannya, pinjol. Bukan tonjok. Nah, pinjol ini, pinjaman online ini pembahasan yang saya kira ini penting untuk dibahas. Banyak orang terlena dan merasa bahwa pinjol ini adalah solusi dari transaksi hari ini. Ya, transaksi hari ini. Sekilas kalau pinjol ini, pinjaman online ini adalah pinjaman yang legal. Ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau yang legal itu dapat lisensi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan menariknya bagi orang yang tidak paham sekilas, kalau yang legal itu yang punya lisensi itu bunganya kecil. Bunga pinjamannya kecil, sekitar 0,8%. Ya. Dan kalau dibandingkan dengan yang ilegal itu sampai 4%. Nah, kalau dipikir-pikir sekilas, pinjaman 0,8% itu ya seakan-akan memang peduli dengan nasib umat ini, rakyat ini. Kan begitu? Kan kecil itu, 0,8%, Pak. Kecil sekali. Ya, platform pinjaman dari 500 sampai 10 juta. Nah, boleh pinjaman sampai dari 500 sampai 10 juta. Dan faktanya hari ini pinjaman online ini adalah pinjaman yang banyak diminati oleh masyarakat. Silakan nanti dicek, di searching di internet itu. Kalau kita tengok itu ada faktanya dari pinjaman online itu dikucurkan dana, beredar dana 221,56 triliun. Wah, dana untuk melayani keinginan masyarakat melakukan pinjaman online. Dan urusannya gampang. Kenapa tidak? Tidak perlu syarat yang rumit. Tak perlu pakai agunan. Tak perlu pakai jaminan. Mohon maaf kalau di tempat tertentu, lembaga keuangan tertentu mesti pakai agunan. Sertifikat rumah kah, tanah kah, kebun kah, ya kan? Ada barang berharga kah? Tapi di pinjaman online tak perlu pakai agunan, tak perlu pakai jaminan. Cukup fotokopi KTP, ada slip gaji plus apa lagi? NPWP kalau ada. Ada yang melakukan, Pak? Pura-pura nih kayaknya. Ya. Ini syaratnya ini. Ya, disyaratkan cuma itu fotokopi KTP,
ada fotokopi KTP dikasih, sudah itu ada slip gaji kalau ada pakai slip gaji, yang ketiga pakai fotokopi NPWP. Maka Dana tinggal download aplikasi, nanti beberapa waktu kemudian Dana langsung cair. Bunga cukup 0,8%. Kalau terlambat gimana? Dikenakan denda 50.000 per hari. Berbeda Bapak Ibu yang berbahagia kalau fakta pinjaman online yang ilegal yang beredar hari ini bukan mengiklankan pinjaman online yang legal, tidak. Ini kita bicara fakta. Kalau pinjaman ilegal, datanya kalau sempat telat itu data diumbar ke sana sini. Yang kedua apa? Data kita ndak ini, kita itu di teror. Kalau tidak bayar, telat, diteror. Dan berbagai kemudorotan, kemufsadatan yang lain itu terjadi. Ya, berbeda dengan pinjaman online yang legal. Kalau yang legal tidak. Kalau yang legal konon kabarnya tidak diumbar data ke sana ke sini. Ya mungkin agak lebih soft lagi daripada yang ilegal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini sekilas faktanya. Maka yang perlu kita bahas tuh terkait pinjaman online cuma dua. Pertama faktanya, gimana status hukum dalam hal ini. Kalaupun kita tahu hukumnya, apa alasannya? Ya, apa dasar kalau tidak boleh, apa ketidakbolehannya? Kalau boleh, apa alasan bolehnya? Faktanya tadi udah jelas. Pinjaman online itu adalah pinjaman di mana berbentuk uang dikasih oleh yang memberi pinjaman kepada yang meminjam, yang peminjam. Dikasih pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ada, dan itu dilakukan secara online. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita telaah dari berbagai fakta yang demikian, itu setidaknya ada dua alasan menjadi penyebab kenapa pinjaman online itu hukumnya haram. Jelas haramnya. Pertama, karena ada unsur tambahan. Tambahan dari akad qad, akad hutang. Kita tahu Bapak Ibu, qad hutang sesuai yang dirumuskan oleh beberapa para ulama, itu dijelaskan hutang itu, qad itu huwa daf'un mal, yakni aktivitas menyerahkan harta, irfaqon, untuk membantu menolong orang lain, liman yuntafa'u bihi wa yuraddu badalahu. Uang harta yang diserahkan itu untuk dimanfaatkan, menolong orang itu untuk dimanfaatkan. Wa yuraddu badalahu, dan dikembalikan badal penggantinya. Beras sekilo dihutangkan di tanah oleh yang peminjam, nanti diganti beras yang semisal. Uang 100 juta, 10 juta, 1 juta dipakai, digunakan, dikembalikan padanannya. Itu qad namanya. Maka dalam akad qad ini, akad yang tujuannya itu untuk ta'awun, tolong menolong. Maka tidak boleh ada tambahan dari pokok apapun bentuknya, baik itu administrasi sekalipun. Apalagi ada tambahan syarat bunga, walaupun kecil 0,8%. Walaupun kecil dari itu 0,0000001%. Andai kan gitu Pak RW, 1%. Itu tetap bunga. Sama dengan khomar. Khomar itu setetes, sesendok, segelas, sebotol, itu sama aja haramnya. Cuma kadarnya sedikit banyak, kuantitasnya, jumlahnya atau isinya itu banyak sedikit, tapi status hukum keharamannya tetap. Sama halnya dengan bunga, sama halnya dengan riba, sama halnya dengan tambahan dalam hutang, sedikit atau banyak, kecil atau besar, yang namanya riba mutlak. Yang namanya riba mutlak. Apalagi kalau itu tambahan dalam qad, tambahan dalam hutang, yang tambahan itu disepakati. Kalau kita merujuk pendapat Imam Ibnu Taimiyah, misalkan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau mengungkapkan tambahan dalam hutang itu jelas hukumnya haram.
Ya, kalau disepakati di awal itu jelas ribanya. Yang tadi misalkan 0,8%, walaupun itu legal, berlisensi, tapi tetap itu masuk kategori riba. Kenapa? Karena disepakati di awal. Tambahan yang ditetapkan bersepakat kedua belah pihak, berarti sudah menyepakati adanya praktek unsur riba di dalamnya. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, juga menjelaskan tambahan dari hutang piutang yang tambahan itu disepakati di awal hukumnya adalah haram. Maka dari itu ini alasan pertama ya Pak. Alasan pertama kenapa pinjaman online tadi itu masuk kategori yang diharamkan, bisnis yang diharamkan, transaksi yang terlarang, karena alasan pertama adanya tambahan riba. Dari mana tambahannya bentuknya dalam pinjaman online ini? Pertama adanya riba tadi, bunga 0,8%. Yang kedua adanya denda, terlambat sehari itu bayar 50.000. Yang ketiga adanya biaya administrasi. Jadi riba di dalam pinjaman online ini 3 nih tadi. Pertama adanya denda, ada bunga, mohon maaf. Yang kedua denda atas keterlambatan. Yang ketiga adanya biaya administrasi. Ini yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Atau dalam lafaz yang lain dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin, setiap qard itu apa? Yang tadi menyerahkan sebagian harta untuk menolong orang lain agar dimanfaatkan, wa yuraddu badlahu, harta itu bisa jadi barang, bisa jadi uang, dan diganti padanannya, itu qard. Setiap qard, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jarra manfaat, yang mendatangkan manfaat, ya, yang mendatangkan keuntungan. Baik keuntungan itu kalau kita merujuk kepada hadis, baik keuntungan berupa materi maupun keuntungan berupa manfaat berupa tenaga, jasa. Kalau itu terjadi ada penambahan dari akad qard, fahuwa riba. Fahuwa riba. Maka itu masuk kategori riba. Misalkan seperti tadi, pinjam 10 juta, dikembalikan 10 juta plus administrasi, biaya bunga 0,8%, atau kalau terlambat ada denda 50.000, yang itu hutangnya rentang waktu selama 6 bulan. Selama 6 bulan ada denda sekali 50.000, maka ini tambahan jarra manfaah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat yang lain dikatakan, bahkan rumput kering pun tambahannya. Jangankan berupa uang Pak, rumput kering. Kalau bagi kita orang Pekanbaru nggak perlu tuh rumput kering. Ya, tapi bagi masyarakat Arab itu penting, perlu. Bisa jadi untuk makanan, bisa jadi untuk tempat alas dan lain sebagainya. Rumput kering pun, jerami kering pun dikasih, itu kalau diperoleh karena qard jarra manfaah fahuwa riba. Maka itu masuk kategori riba. Intinya qard ini tidak boleh ada bertambah, baik barang maupun uang. Apalagi termasuk juga tidak boleh bertambah berupa tenaga. Si A ngutang dengan si B 1 juta, pas mengembalikan si A bayar duit 1 juta plus ditambahnya air putih segelas atau 2 gelas, nah, contohnya real. Maka 2 gelas ini jadi riba, jarra manfaat. Termasuk bubur dikasih, bubur itu jadi riba. Coba, kenapa? Itu karena qard jarra manfaat. Apalagi sudah jelas tambahannya berupa uang 0,8%, tambahan administrasi. Tapi kan Ustadz sepakat, suka sama suka, rela sama rela, tak ada paksaan, tak dipaksa ke orang meminjamkan. Ya, silahkan minjam kalau mau, monggo, kalau enggak sudah. Ya,
Tapi ini syarat yang melanggar syariat. Ketika akad tersebut syarat melanggar syariat, maka akad itu masuk kategori yang tidak syar'i. Termasuk akad qad tadi, Pak. Akad qad itu sudah baku ketentuannya. Tidak boleh tambahan apapun bentuknya. Bahkan dalam suatu riwayat Nabi mengatakan, jika kamu berhutang dengan seseorang itu menawarkan tunggangan, maka janganlah kamu naik ke tunggangan itu. Karena tunggangan yang ditawarkan itu jadi riba. Coba bayangkan. Si A berhutang dengan si B. Ketika berhutang dengan si B, nah tak taunya besoknya si B itu jalan kaki. Ditanya kenapa jalan kaki? Motor rusak. Mau kemana? Mau ke masjid. Nah ini sebelumnya udah berhutang. Maka ditawar oleh si A, si B untuk naik. Yolah aku antar ke masjid, atau aku juga mau ke masjid. Ketika itu akadnya karena hutang, sebelumnya berhutang, maka ini dianggap oleh para ulama jarro manfaah, fahuwa riba. Maka ini masuk kategori riba. Apalagi sudah jelas tambahan berupa uang. Kecuali ada riwayat lain mengatakan kecuali tambahan itu, tolong menolong itu dalam rangka sebelumnya terjadi karena kebiasaan. Misalkan ini berteman baik, berkawan, bertetangga dekat, udah biasa Pak untuk saling berbagi, biasa tolong menolong. Pas suatu waktu ada berhutang, kebetulan pula setelah berhutang menolong. Ini karena menolongnya bukan karena hutangnya, tapi karena kebiasaannya. Tapi kalau tidak pernah terbiasa demikian, tolong menolong demikian tidak pernah, pas berhutang itu pula baru baik-baik, ini maka tambahan menjadi tambahan dalam riba. Makanya baik-baiklah Pak sebelum sama kawan-kawan tuh, sebelum berhutang. Jadi besok kalau berhutang, kalau kita ngasih sesuatu, jadi tidak disebut sebagai riba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama kenapa riba pinjaman online itu masuk kategori yang diharamkan, karena ada ribanya. Ribanya itu karena 3 hal tadi. Pertama, bunganya walaupun kecil dan berlisensi 0,8%, ya. Yang kedua, karena ada denda atas keterlambatan. Yang ketiga, karena adanya biaya administrasi. Nah, yang kedua alasannya kenapa haram, ini bil khusus kepada pinjaman online yang ilegal. Kalau yang online, yang legal kan tak ada melakukan ini. Tapi yang ilegal itu mengumbar data konsumen atau yang berhutang itu tidak aman, disebarkan, diburuk-burukkan, bahkan ada diintimidasi, diteror dan lain sebagainya. Jelas tindakan ini mendatangkan bahaya, mendatangkan doror. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, la doror wala diror. Tidak boleh kita mudaratkan diri kita, dan kita juga tak boleh dan tidak pula boleh memudaratkan orang lain. Kita tak boleh memudaratkan diri kita tak boleh mudarat, orang lain pun tak boleh mudarat. Nah, ketika data seseorang sudah ikut karena tak mau bayar atau karena ada kendala tak bisa bayar, datanya tak aman dan tak terjaga data tersebut, apalagi diteror, diancam dan lain sebagainya, ini sudah jelas ada unsur doror yang akan dialami oleh orang yang melakukan transaksi pinjaman tersebut. Maka dengan 2 alasan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah kalau pinjaman online itu adalah pinjaman transaksi yang haram dalam pandangan Islam, pandangan fikih muamalah. Pertama, karena ada unsur ribanya. Yang kedua, unsur kemudaratan bagi pihak yang berakad dalam transaksi tersebut. Maka dari itu, meski transaksi pinjaman online ini legal, berlisensi, bunganya murah, urusan administrasinya atau urusan teknisnya tidak rumit, tidak sulit, walaupun tidak ada jaminan agunan segala macamnya, maka ini mutlak
Tidak bolehnya bukan karena mudah tidak mudah, tidak bolehnya bukan karena besar kecilnya, karena kecilnya bunga, tidak bolehnya bukan karena legal dikeluarkan oleh OJK, tapi tidak bolehnya karena melanggar ketentuan syariat. Syariat yang dilanggar pertama terkait dengan adanya riba di dalam transaksi tersebut, yang kedua karena ada unsur kemudaratan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita yang sadar kalau dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Tidak ada pilihan lain bagi kita yang akan menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Maka hendaklah meninggalkan transaksi ini. Kalau ada berniat, kuburkan jauh-jauh, Pak, sedalam-dalamnya. Kalau sudah berlanjut, berhentilah mulai dari sekarang. Kenapa? Karena jelas kalau sudah ada unsur riba, Nabi mengatakan ijtanibus sab'a maubiqat. Jauhi, tinggalkan oleh kalian sab'a maubiqat, 7 dari dosa besar. Apa di antara dari 7? Ini salah satunya memakan, mengambil riba. Mengambil riba, apakah mengambil saya yang kena? Tidak. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait riba itu dilaknat oleh Rasul itu yang siapa saja akilah riba, yang memakan, yang mengambil. Wa mukilahu, yang tukang kasih, yang jadi perantara. Wa katibahu, yang tukang tulis. Wa syahidaihi, yang 2 saksi dalam transaksi riba. Wa hum sawaun. Kalau bapak ibu selaku peminjam tentu tak mengambil bunga, tak mengambil riba, tapi masuk kategori yang pihak yang memberikan bunga atau yang memberikan riba, tetap masuk kategori yang dilaknat oleh Rasul dan masuk kategori dari salah satu 7 dosa besar yang membinasakan kita. Kalau udah sampai ke riba nih Bapak Ibu, itu udah perkara yang tak perlu ditolerir, bukan hal yang main-main lagi, bukan hal yang biasa, bukan hal yang perkara dimaafkan kalau kita bersengaja. Bahkan Allah di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275 itu jelas, wa man ada, siapa yang mengulangi, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu kekal, ashabun nar, sebagai penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kekal ada 2 makna. Kekal pertama dianggap tidak keluar dari neraka, sebagaimana orang kafir. Kenapa? Karena dianggap murtad, mengingkari ayat terkait dengan riba. Satu ayat terkait riba diingkari sama dengan mengingkari seluruh ayat di dalam Al-Quran. Ada itu, pandai-pandai ustaz itu aja itu, kajian dia aja tuh, mana ada ini. Jelas, kalau riba itu udah jelas, wa halallahu al-bay' wa harrama riba, halal jual beli, Allah haramkan riba, tegas Pak. Kalau diingkari ini masuk kategori mengingkari ayat Allah. Mengingkari satu ayat Allah sama mengingkari seluruh ayat Allah. Mengingkari ayat Allah, tak beriman kepada Al-Quran, maka bermasalah dari sisi keimanan kita. Salah satu rukun iman itu iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu kitab Allah itu adalah Al-Quran. Maka mengingkari satu ayat itu sama rusak keimanan kita, maka dianggap murtad, keluar. Tapi ada orang yang dia kekal, tapi sesuai Allah, masa di mana Allah menetapkan keputusan. Siapa mereka? Dia tahu, dia menerima, dia tak mengingkari, dia tak menolak ayat-ayat terkait riba nih, tapi dia tetap melakukan. Tahu saya itu Ustaz, betul kata Ustaz nih, tak salah kata abang nih, betul ini, ya jelas itu haram, cuma ba'alai. Kalau tak condoko tak bisa, tak model ni tak bisa saya punya, nak model gini, nak model gini, nak model gini. Dia tak ingkari ayat tu, dia tidak tolak ayat terkait dengan larangan ini, tapi dia tak mau juga berhenti. Nah ini kata Allah, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kekal di neraka, di mana dia ini tetap ada peluang karena keimanan, ada keimanan di dalam dirinya, tapi dia dianggap melakukan dosa besar. Kalau orang melakukan dosa besar, lebih berat timbangan dosanya daripada pahalanya, tentu transit dulu. Karena begitu Bapak Ibu yang berbahagia, umat Islam tidak ada jaminan di neraka selamanya. Kita orang beriman ini
ada jaminan semuanya pasti masuk surga, tapi tidak dijamin langsung ke surga, bisa jadi transit dulu ke neraka. Masuk surga itu dijamin, asal kita syahadatain, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah jadi password bagi kita untuk tidak kekal di neraka. Ada peluang untuk masuk ke surga, cuma tidak dijamin langsung dan transit. Nah, langsung dan transit itu pilihan kita. Kita bisa transit, kita bisa langsung. Kalau kita transit gimana? Berarti banyak dosa, timbangan dosa daripada pahala. Kalau langsung gimana? Berat timbangan pahala daripada dosa. Nah, inilah yang perlu kita pikir-pikir, timbang-timbang ketika kita hidup di dunia ini. Salah satunya apa? Melakukan transaksi pinjaman online tadi. Kalau sempat kita lakukan, karena ada unsur melakukan transaksi riba di dalamnya, maka yakinlah Bapak Ibu, kalau itu kita sengaja melakukan, tak berhenti melakukannya, tak stop dari melakukan akad transaksi yang tidak sah tadi, yang tidak syar'i tadi, itu membuat kita yakinlah akan transit ke neraka, tidak langsung ke surga. Maka dari itu, ini bukan klaim, Pak. Emangnya Ustadz punya kunci? Saya tidak punya juga. Saya tidak juga harapan. Makanya dengan menyampaikan ini, mudah-mudahan saya ini dapat harapan. Saya menyampaikan ini, ada tergerak Bapak Ibu. Oh, lagi transaksi, berhenti kira yang saya sampaikan. Itu menjadi pahala bagi saya. Disampaikan ke yang lain, pahala terus bagi saya. Walaupun saya sudah mati, pahala terus ngalir. Itu yang saya harapkan. Punya jaminan tak? Tak ada jaminan. Jaminan masuk surga, yakin. Apakah langsung atau transit? Wallahu a'lam bishawab. Maka mumpung hidup ini, perbanyaklah melakukan timbangan amal soleh, beratkan timbangan pahala dengan melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Dengan begitu pahala kita akan, timbangan pahala akan berat, mengalahkan timbangan dosa. Baik, saya kira demikian. Ada waktu berapa menit sebelum waktu isya masuk? Ya, bapak itu dulu Pak, yang tua didulukan. Ini pengurus sebelah Pak. Ya. Waalaikumsalam. Memang bahwa paling banyak betul peluang-peluang itu seperti bantuan pemerintah, sedikit usaha kecil dan macam-macam. Tapi semua itu kalau diikut dari kata-kata Pak Ustaz tadi, jelas semuanya itu bergantung kepada adanya istilahnya bunga, kan? Walau bagaimanapun dibantu pemerintah, tapi bunga ada, kan? Kemudian banyaknya cuma itu pakai bunga. Jadi sekarang solusinya itu bagaimana kita buat? Contoh, kita tidak punya harta, jadi untuk mencari harta lagi meminjam, kan? Jadi pinjam itu bunga. Kabarnya bank syariah bisa mendapatkan kita dari riba, tapi ternyata kita membeli barang di bank syariah itu baru bisa. Sedangkan kita ini apa? Tidak, ya kan? Barang kita beli mobil di situ, kita tidak makan berupaya, kan? Untuk mencari usaha tadi itu. Jadi apa kira-kira solusi? Benda harta anak dijual saja. Ya. Untuk menghindari riba itu. Ya, baik. Makasih Pak. Silakan Pak. Pak Benda. Misal si A meminjam si B, jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan si A itu bisa menjadi riba, ya kan? Karena dia berutang sama si B. Jadi barangkali gimana situasinya kondisional atau gimana niatnya si A itu tidak macam-macam gitu kan? Kita mau jelas lagi Ustaz biarlah atau Pak ya kita akan Iya. jelas lagi dulu tadi. Iya. Dilakukan si A tadi. Baik. Ada yang lain? Lain. Ya. Oh ya. Kalau mengenai masalah BLT sama prakerja itu gimana? BLT, bantuan langsung tunai itu. Ya. Faktanya gimana Pak? Saya tidak tahu nih. BLT itu kan
diberikan pemerintah kepada masyarakat. Iya. Kan bantuan sebenarnya kan. Iya. Apa itu legal atau non Iya. legal? Ya baik, pertama tentang solusi dari riba tadi. Pertama yang harus dilakukan adalah paham dulu Pak. Itu yang paling penting. Karena ketidakpahaman kita itu tanpa kita sadari ya sengaja atau terpaksa kita melakukan riba. Akhirnya karena tidak paham. Maka mesti paham yang mana transaksi ribawi dan mana tidak. Tapi yang paling penting secara umum itu bukan riba saja, karena ada transaksi muamalah itu yang tidak ada riba di dalamnya, tapi juga tidak aman, tetap dianggap bermasalah. Misalkan transaksi dalam seperti apa ya, walaupun terjadi beda pendapat ya, tapi kalau kita kaji pendapat yang rajih, misalkan adanya samsaroh ala samsaroh, makelar di atas makelar, seperti dalam transaksi multi level marketing. MLM itu kalau kita kaji telaah lebih jauh, itu tidak ada riba. Tapi apakah syar'i? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di dalamnya ada persoalan double akadnya. Ada bonus penjualan, ada bonus rekrutmen. Double akad ini jelas masalah. Nah, Rasulullah SAW an-safqataini fi safqah. 2 akad dalam satu transaksi, hadis riwayat Imam Ahmad. Itu jelas. Tak ada riba dalamnya. Apakah semua transaksi itu tidak ada riba? Semuanya ada riba? Ternyata tidak. Ada transaksi yang tidak ada riba, tapi tidak aman. Contoh, makelar. Kalau yang konotasi negatifnya tukang pakang. Tukang pakang itu kan tidak riba. Si A punya tanah, dijual oleh si B. Si A bilang, kamu jual tanah saya ini harga 100 juta. Kamu tidak usah naikkan. Fee untuk kamu 2,5%. Ternyata ketemu pembeli si C, dijual oleh si B, dilobi oleh si B. Laku 1.120 juta. Karena si A minta 100 juta, harga dijual 100 juta, 20 masuk kantong. 100 dikasih. Sudah dapat 2,5% dari 100 juta. 20 itu apa? Gulul, harta curang itu. Haram. Ya haram hartanya. Karena apalagi sudah ditegaskan oleh si A, jual tanah ini jangan kau naikkan harga 100. Untukmu 2,5%. Berarti jelas fee-nya. Ya, beda kalau si A bilang kamu jual, penting saya terima 100 juta. Kamu ini pasaran 120. Kalau pandai kamu bisa, kamu jualah 120. Untukmu 20 juta. Kalau ada yang mau beli di atas itu, pandai-pandailah kau. Berarti itu udah jelas juga. Kalau laku 150 gimana? Adabnya mesti harus kasih tahu juga. Karena dapat 30 juta itu laku 150, 30 juta itu karena sebab tanah tadi. Ini tidak ada riba dalamnya. Tapi apakah aman? Syar'i? Tidak. Itu masuk gulul. Makanya pertama harus paham. Yang kedua apa? Hutang itu bukan dilarang, Pak. Hutang itu ada dua. Ada hutang qad Al-Baqarah 245. Ada hutang dain namanya, hutang akibat transaksi jual beli tidak tunai. Misalkan jual beli motor dibayar secara angsuran. Angsuran itu hutang, tapi namanya hutang dain. Ya. Ulama mengatakan kalau hutang ini, kalau hutang qad ini hukumnya berhutang karena hutang qad itu hukumnya boleh. Maka qad berhutang itu tidak dilarang. Tapi yang dilarang apa? Ada ribanya. Ada syarat-syarat yang mengikatnya, itu yang tidak boleh. Maka solusinya itu tadi. Pertama pahami, yang kedua transaksi hutangnya harus syar'i. Yang ketiga apa? Harus sabar qanaah. Ini yang paling penting yang tidak bisa kita nih, Pak. Kalau tidak condoko, tidak model iko bilo kita punya. Dikumpul duit selama hari ini Ustaz, tidak pernah terkumpul-kumpul. Kalau tak saya ngutang kayak gini tidak bakalan punya. Ini perlu pemahamannya benar. Pemahaman yang benar tentang apa? Terkait dengan rizki. Ar-rizku biyadillahi wahdah. Ini harus benar pemahamannya, Pak.
Kalau udah benar pemahaman tentang rezeki itu dijamin oleh Allah, kita punya harta tidak punya harta itu memang sudah rizku minallah, dari Allah. Nah, selanjutnya sabar qanaah. Sabar dengan kondisi ini. Bisa jadi ini bagian dari ujian. Allah tuh maha adil, Pak. Kalau kita punya harta hari ini banyak, dengan harta itu keinginan kita bisa terpenuhi. Cuma di akhirat ada tanggung jawab. Kalau yang tidak punya harta di dunia, besok di akhirat tidak ada tanggung jawab. Kan adil tuh. Cuma sekarang kita bersabarlah, berusahalah, berikhtiarlah. Tapi jadi poin penting, cara halal, cara haram yang kita tempuh itu tidak mengubah jumlah rezeki yang kita dapatkan. Maka tetaplah mencari yang halal. Nah, yang pertama. Yang kedua terkait pertanyaan Bapak tadi, terkait dengan si A ngutang dengan si B, ya. Maka semua kebaikan dari si A itu dianggap tak ada. Ini kasus kalau orang berhutang itu tidak terbiasa, Pak. Tak terbiasa berbagi, tak terbiasa membantu. Kalau Bapak bertetangga sama Pak RW sebelah rumah, tak berhutang pun istrinya saling ngasih gulai, buat bubur Bapak diantar sebelah, ada pulang kampung bawa oleh-oleh kasih. Pas kebetulan berhutang, besok pagi berhutang, lusa ada dapat kiriman dari kampung atau membeli sesuatu ngasih ke sebelah, itu bukan karena hutang, maka hukumnya boleh. Yang tak boleh ini tidak pernah dia saling bantu, tidak pernah, karena hutangnya itu membuat dia baik-baik. Cari muko, Pak, kadang. Ini yang tak boleh, Pak. Membantu tak pernah, menolong tak pernah, berbagi tak pernah, traktiran tak pernah. Tiba-tiba karena berhutang barulah mendadak baik. Ini jelas tidak boleh. Itu yang riba, ya. Nah, walaupun demikian, kalau kita berhutang tidak terbiasa berbagi, walaupun berkawan baik, kita saling berbagi. Untuk kehati-hatian lebih baik menghindar untuk tidak berbagi. Tapi kalaupun berbagi, kita biasa berbagi, karena hutang kita berbagi, maka itu tidak mengakibatkan jadi masalah. Nah, selanjutnya tentang BLT, itu bantuan. Bantuan itu i'ta'ud daulah, pemberian negara. Apakah jadi halal? Halal, Pak. Halal dimiliki. Kalau memang dia berhak, halal. Karena i'ta'ud daulah itu salah satu sebab-sebab kepemilikan. Ada 5 sebab kepemilikan yang boleh dimiliki oleh individu. Salah satunya lewat i'ta'ud daulah, pemberian negara. BLT, bantuan langsung, atau apa kemarin tuh? Balsem, BLSM apa? Seterusnya lah. PKH yang sekarang itu asyari, halal. Maksudnya halal kita terima. Tapi jangan ada syarat-syarat tambahan yang lain. Ya. Atau bantuan kayak mana sekarang itu? Hutangan, pinjaman bunga lunak. Itu jelas masalah. Walaupun bunganya koci. Sama kayak pinjol tadi, 0,8% cuma. Tapi berbunga dia. Tapi kalau BLT tadi jelas boleh. Yang terakhir tentang tak jadi. Waktunya Isya. Ya udahlah. Jadi alhamdulillah. Baik, intinya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan yang kita kaji malam ini bisa memberikan manfaat, pemahaman kepada kita semua. Semoga kita ini benar-benar terhindar dari transaksi yang tidak syar'i tadi, dan membuat kita insyaallah akan selamat dan aman baik di dunia maupun di akhirat. Ingat, perkara harta ini kita berharap dunia bisa dimanfaatkan, di akhirat bisa menyelamatkan. Bukan sebaliknya, dunia kita bisa manfaatkan, di akhirat mencelakakan kita. Tentu tak ingin demikian. Maka harus kita pahami betul terkait dengan konsep muamalah maliyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Pada Allah semanampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.